pertama dari satelit kelima, 125 menit bagian kelima. Selama 10 seri ke depan kita akan berbicara tentang doa. Kita mau belajar tentang doa. Dan hari ini kita belajar bahwa doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah terus-menerus bisa belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang doa. Beri kami hati yang berdoa, hati yang berserah, hati yang mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ini yang poin pertama kita belajar. Nas Alkitab kita saya ambil dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35, di mana Injil ini berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kisah ini adalah kisah Yesus sendiri. Tuhan Yesus pagi-pagi benar masih gelap, tetapi Yesus bangun dan pergi keluar rumah. Dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan menjadi sebuah hubungan atau ada dua kontak. Dan yang kedua itu berbicara tentang perhubungan. Komunikasi adalah sebuah perhubungan. Jadi komunikasi pertama berbicara tentang kontak atau komunikasi atau pengiriman dan penerimaan pesan secara dua arah. Di sana juga dijelaskan bahwa berkomunikasi berarti mengadakan komunikasi atau berhubungan dengan seseorang atau lebih. Nah, di sini kita lihat sendiri, Yesus sendiri datang kepada Bapa secara pribadi. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana kepada Bapa. Kita belajar bahwa Yesus tidak pernah lupa berbicara, berhubungan dengan Bapa dalam hidupnya. Ini menunjukkan adanya sebuah komunikasi antara Allah Bapa dengan Yesus setiap hari, di mana Yesus selalu mengandalkan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa, dan dalam setiap aspek pelayanannya dia tak lupa berdoa. Menunjukkan bahwa hubungan itu tidak pernah putus. Bahkan kita lihat sampai hari kematiannya, menjelang kematiannya, Yesus ketika akan mengalami kematian, dia pun mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dan Yesus sendiri pergi menyendiri berdoa kepada Bapa untuk menyerahkan pergumulannya. Ini menunjukkan bahwa selalu Yesus ada komunikasi dengan Bapanya di Taman Getsemani. Mulai pelayanannya, mengakhiri pelayanannya, sepanjang pelayanannya kita melihat bahwa Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapa. Ini tindakan Yesus menunjukkan bahwa pentingnya sebuah komunikasi, pentingnya sebuah hubungan dengan Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hubungan kita dengan Bapa adalah hubungan yang baik? Apakah hubungan kita dengan Allah memiliki hubungan yang intens? Apakah hubungan kita dengan Allah memiliki hubungan yang selalu ada tiap-tiap waktu? Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah dengan ada komunikasi setiap hari. Dengan komunikasi kita belajar di sini. Komunikasi Yesus dengan Bapa setiap tiga hal. Satu, adanya hubungan pribadi. Ya, kita lihat hubungan pribadi Yesus dengan Bapa. Kedua, Yesus memilih waktu yang khusus untuk datang kepada Bapa. Jadi milikilah waktu yang khusus. Jangan hanya asal waktu makan,
waktu di gereja, bukan. Tapi ada waktu-waktu khusus yang kita pilih untuk kita berdoa secara pribadi. Lalu ada tempat yang tersendiri. Carilah tempat yang tersembunyi, tidak perlu dilihat orang, tidak perlu kita pamer, tempat yang tersendiri, sehingga kita hanya berdua dengan Bapa. Ya, milikilah itu. Kita lihat belajar dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Jadikan doa sebagai komunikasi dengan Tuhan, sebagai kebutuhan jiwa kita. Bahwa jiwa kita membutuhkan Tuhan. Ambillah waktu dan tempat yang terbaik, carilah waktu dan tempat agar komunikasi pribadi dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Jangan buang-buang waktumu. Firman Tuhan bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Tuhan Yesus memberkati kita.